pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita, Ahilman. Ini soal berikutnya adalah bagaimana kita bisa kemudian menghentikan kebiasaan buruk. Ya, namanya setiap dari kita kan nggak sempurna ya, Ahilman ya. Punya mungkin ada aib-aib atau kebiasaan-kebiasaan yang kita sadar sebenarnya itu salah. Tapi kadang-kadang aduh sulit banget. Pernah nih udah punya azam, pokoknya harus bisa ngurangin kebiasaan buruk ini. Bisa. Tapi kadang-kadang kalau lagi turun lagi imannya, tergelincir lagi. Bagaimana ya kondisi seperti ini? Apakah memang wajar sebenarnya? Atau seperti apa? Iya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Nabi, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Jadi apapun dan siapapun kita hari ini, dulu awalnya kita baik. Nah pertanyaannya, apa sih yang membentuk dia menjadi nggak baik? Fa'abawaihi, maka orang tuanya lah, maka lingkungannya lah, maka pendidikannya lah yang membuat dia akan bergerak menjadi seseorang yang seperti A, B, dan C, dan seterusnya. Ini perlu kita baris bawahi agar kita tuh punya optimisme gitu. Ya, jangan pernah putus asa dengan keadaan kita saat ini. Karena hakikatnya kita awalnya adalah seseorang yang baik gitu. Nah maka pertanyaannya, Ahilman, apa yang akan membentuk orang punya kebiasaan baik? Maka tentu adalah ilmu dan pendidikan serta lingkungan. Maka nanti ada 5 tahapan manusia itu dalam hidup secara pengetahuan ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tahu. Yang kedua faham. Yang ketiga bisa. Yang keempat biasa, yang kelima istiqomah. Ada berapa? 5. 1, tahu. Tahu itu kan dapat ilmunya. Tapi tidak semua orang yang tahu bisa masuk yang kedua, namanya faham. Nah faham itu perlu sesuatu yang lebih dalam. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia harus punya guru yang membimbing, dia harus murojaah lebih banyak gitu ya. Nah setelah dia paham, dia bisa. Nah bisa ini kan tidak mungkin karena langsung, pasti setelah tahu dan dia paham. Nah setelah bisa, dia biasa. Ya. Nah setelah biasa, dia istiqomah. Jadi karakter yang hadir dalam dirinya. Habit ya. Contoh, karakter, contoh misal begini. Mbak Mila, tahu sabar? Ya. Tahu. Paham sabar? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Bisa sabar? Di beberapa case pasti bisa. Sudah biasa sabar? Kadang belum biasa juga. Sudah punya karakter sabar? Oh Masya Allah, jadi, masih berjuang. Jadi proses itu kan panjang, ya? perlu proses. Seumur hidup kayaknya itu prosesnya. Manusia memang oleh Allah diberikan dua apa ya? Dua keadaan yang itu diilhamkan dalam dirinya. Jadi bisa 2 kecenderungan. Iya, 2 kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aku ilhamkan kata Allah kepada manusia itu 2 keadaan. 1, kadang-kadang dia bertakwa, kadang-kadang dia fujur, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia buruk, kadang-kadang dia benar, kadang-kadang dia salah. Ya. We are human, kita ini manusia. Jadi kita bukan malaikat yang benar terus. Tapi kita juga bukan setan yang salah terus. Maka siapapun yang hari ini merasa paling benar, tolong ingatkan, Anda bukan manusia, Anda bukan malaikat. Anda tuh manusia, pasti berpotensi punya salah. Tapi kita yang sekarang terpuruk dalam kesalahan, Anda bisa berubah, Anda bukan setan gitu. Kita manusia. Dan tinggal bagaimana kita mensucikannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikannya, artinya mengarah pada kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Berarti orang yang tidak mau berubah. Nah sekarang pertanyaannya, gimana biar kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu? Maka setidaknya ada 4 I yang perlu kita miliki. 4 I, oke. I yang pertama iman. Oke. Karena kita tuh bertahan karena iman. Betul. Ya. Kalau nggak ada iman, selesai. Maka di awal waktu kita dihembuskan ruh dalam perut kandungan ibunda kita ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Apakah engkau mengakui aku adalah Tuhan kamu?
Kita dulu semua menjawab, qalu bala syahidna. Kami bersaksi ya Allah, tentu. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami, kata seseorang yang diberikan ruh di dalam dirinya. Maka ingat, fitrah kita ini semuanya beriman. Maka kalau saya ya pernah diizinkan untuk safari dakwah ke Amerika begitu. Ketika kita menyebutkan orang yang berpindah agama itu bukan convert tapi revert. Karena kembali lagi pada hakikatnya keimanan itu ya. Itu. Oh iya, Masya Allah, betul. Maka iman tuh penting. Maka kudu dicas. Imannya dicas. Yang kedua, ilmu. Ya. Betul. Seseorang itu akan punya kualitas iman yang baik kalau kita punya ilmu yang baik. Nah, ilmu yang baik itu nanti akan mengantarkan pada amal. Maka yang ketiga I-nya adalah ikhtiar. Betul. Jadi iman fondasinya, ilmu akan jadi akarnya, nanti amal ikhtiar itu jadi buahnya. Masya Allah, betul. Nah, gimana caranya biar itu sempurna? Yang terakhir, ikhlas. Jadi dilembutin hatinya dengan ikhlas. Betul. Jadi dia beramal, dia berikhtiar bukan karena manusia, tapi karena Tuhannya, karena Allah. Nah, 4I ini akan membiasakan dia menjadi orang yang lebih baik gitu. Oke. Iman, ilmu, ikhtiar dan ikhlas. Nah, ikhlas ini Masya Allah ya. Ikhlas itu tuh sebenarnya kadang-kadang ya saya mencoba untuk ikhlas, tapi bagaimana ya kadang-kadang kita mendefinisikan ikhlas itu Ahilman? Ikhlas itu apakah nggak berharap atau ikhlas itu sebenarnya ya kita berharap pahala, kan ada orang ya pokoknya kita melakukan semuanya tuh karena Allah gitu. Tapi ketika misalnya saya melakukan ini karena saya pengen pahala, saya pengen masuk surga gitu. Apakah itu juga berarti nggak ikhlas? Jadi gimana ya, kadang-kadang orang tuh memaknainya beda-beda gitu. Ikhlas itu kalau secara bahasa artinya suci, bersih dan bening. Maksudnya apa? Mensucikan hatinya, membersihkan dirinya, membeningkan jiwanya, bahwa apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Jadi tidak ada yang lain yang hadir kecuali Allah. Maka sekarang pertanyaannya, apakah ikhlas itu tidak berharap? Enggak juga kan. Ikhlas itu berharap. Tapi yang ada dalam harapannya hanya Allah. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti kita boleh berharap kepada Allah? Ya iya, itu makna ikhlas. Betul. Imam Nawawi membagi ikhlas dalam 3 tingkatan. Jadi yang pertama, ada orang yang beramal karena dia menginginkan pahala. Itu ikhlas. Karena pahala juga yang memberikan siapa? Allah. Kecuali pahala yang diharapkan pujian manusia. Nah, itu enggak ikhlas. Kalau ini pahala, pengen masuk surga Firdaus, pengen berjumpa dengan Nabi SAW, ikhlas. Dijanjikan oleh Allah. Maka mengejar pahala itu karena Allah, ikhlas. Yang kedua, kita beramal karena takut dengan siksaan Allah. Takut dengan api neraka. Itu juga kan yang mengabarkan Allah. Berarti kita beramal karena takut dengan siksaan Allah, boleh. Itu juga ikhlas. Tapi ada tingkatan ikhlas yang terakhir nih, yang paling tinggi. Dia beramal, dia melakukan sesuatu karena dia berharap rahmatnya Allah. Udah, dia gak mikirin surga nerakanya, dia gak mikirin pahala atau dosanya. Yang dia pikirin, aku adalah hamba, saya adalah seseorang yang diciptakan oleh Allah, maka apa yang saya lakukan hanya semata-mata untuk Allah. Oke. Gitu. Masya Allah ya. Sekarang kira-kira kita masuk kategori yang mana gitu ya. Dan tapi intinya begini, itu kan juga bisa juga dengan proses ya Ahilman. Dan itu bukan tidak mungkin, dan kita berharapnya kita bisa di level ikhlas paling tinggi ya, Masya Allah ya. Maka seseorang kalau sudah bisa memahami sampai tingkatan yang tertinggi tadi, hidupnya akan lebih ringan gitu, akan lebih tenang. Ya, dibahagiakan belum tentu dimuliakan, disedihkan belum tentu dihinakan. Maka mohon maaf ya, saya ingin garis bawah ini. Ada kalimat-kalimat yang membuat kita tuh kadang-kadang menuhankan amal kita. Contoh, ada seseorang yang misalnya dalam urusan dunia itu dibaguskan gitu. Terus kita bilang gini, entah amalan apa yang kamu lakukan. Dan itu tuh wajar, maksudnya gini, itu lazim loh kita ucapkan. Itu sering kita bilang ya. Betul. Entah amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu diperbaguskan dunianya. Padahal mohon maaf ya, kebagusan dunia yang kita dapat tuh hanya cipratan kecil dari nikmat yang sedang Allah siapkan untuk kita.
Sekaligus ini adalah keterangan untuk kita ya. Mohon maaf, orang yang mungkin dalam konteks dunia nggak dilebihkan gitu, bahkan mungkin cenderung kurang, Betul. bukan berarti Anda nggak dicintai Allah gitu. Saya khawatirnya ada Iya. orang yang lagi miskin, yang lagi susah tuh bilang, aku nggak dicintai Allah. Karena Jangan. ukurannya hanya dunia itu. Betul. Justru boleh jadi ketika engkau miskin, ketika engkau hina dalam urusan dunia, boleh jadi engkau sedang dicintai Allah. Kalau ukuran kemuliaan dari Allah tuh karena harta, harusnya Qarun yang paling mulia. Betul? Kalau ukuran mulia itu karena jabatan, harusnya Fir'aun yang paling mulia. Baik. Dan kalau miskin itu ukuran hina, harusnya Bilal yang paling hina. Tapi kan ternyata enggak. Enggak begitu. Fir'aun yang punya jabatan enggak paling mulia. Qarun yang punya harta banyak enggak paling mulia. Bilal yang miskin enggak paling hina. Justru sebaliknya. Bilal orangnya masih hidup diceritakan, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Masya Allah. So, jangan sampai membatasi kemuliaan Allah itu dengan ukuran dunia yang kita dapat. Baik. Menarik sekali, Masya Allah. Ahilman, kita harus jeda Ya. dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pembahasan kita masih akan berlanjut tentunya setelah yang satu ini.